Halo teman-teman, hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya dalam membuat bisnis kos di rumah. Sebagai seseorang yang mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan, dulu saya memutuskan untuk memanfaatkan kamar kosong di rumah saya untuk bisnis kos. Tapi, seperti bisnis lainnya, ada suka duka yang saya alami dalam proses ini. Jadi, mari kita mulai dengan suka duka dalam membuat bisnis kos di rumah. Pertama-tama, mari kita bicara tentang suka dalam membuat bisnis kos di rumah. Salah satu keuntungan terbesar dalam bisnis kos di rumah adalah penghasilan tambahan yang bisa diperoleh setiap bulannya. Jika kamu memiliki kamar kosong yang tidak terpakai, maka memanfaatkannya untuk bisnis kos bisa menjadi pilihan yang tepat. Selain itu, kamu juga memiliki fleksibilitas dalam mengatur harga sewa dan fasilitas yang disediakan di kos-kosanmu. Namun, seperti bisnis lainnya, ada juga duka yang saya alami dalam membuat bisnis kos di rumah. Pertama-tama, kamu perlu melakukan renovasi untuk mempersiapkan kamar kos agar siap disewakan. Ini bisa menjadi biaya awal yang besar tergantung pada kondisi kamar kos yang akan kamu sewakan. Selain itu, kamu juga perlu meluangkan waktu untuk memasarkan kos-kosanmu agar dikenal oleh calon penyewa kos. Selain itu, ada juga risiko tidak mendapatkan penyewa kos yang stabil setiap bulannya. Beberapa bulan bisa terjadi kosong dan kamu tidak mendapatkan penghasilan. Itulah sebabnya kamu perlu membuat strategi pemasaran yang tepat untuk menjangkau calon penyewa kos potensial. Yang terakhir, ada juga risiko masalah dengan penyewa kos yang bisa terjadi seperti tidak membayar sewa tepat waktu atau merusak fasilitas di kos-kosanmu. Ini bisa menjadi masalah yang sangat mengganggu jika kamu tidak memiliki aturan dan kebijakan yang jelas dalam mengelola bisnis kos. Namun, dengan pengalaman dan waktu, kamu bisa mengatasi semua masalah tersebut dan menjadi mandiri secara finansial dalam bisnis kos di rumah. Pastikan kamu memiliki rencana yang jelas dan matang sebelum memulai bisnis kos di rumah. Dengan persiapan yang baik, bisnis kos di rumah bisa menjadi sumber penghasilan tambahan yang menguntungkan. Itulah suka duka dalam membuat bisnis kos di rumah. Bagi kalian yang ingin memulai seperti saya, jangan ragu untuk komentar di video ini. Karena saya ingin mengajak kalian untuk bergabung di usaha kos yang sedang berkembang pesat. Sekarang sudah 1 tahun saya berbisnis kos di rumah. Dengan berbisnis kos saya sudah bisa mandiri secara finansial dengan mempunyai total aset 23 kamar kos di Tangerang Selatan, dan saya juga akan membuka 15 kamar kos putri tepatnya di Menteng, Jakarta Pusat. Gimana caranya saya bisa dapat properti kos seperti sekarang? Nanti akan saya share di video selanjutnya. Karena saya ingin terus berbagi ke kalian semua. Kalau bisnis kos adalah bisnis yang cukup menjanjikan di era digital seperti saat ini. Banyak orang yang mencari tempat tinggal yang murah dan nyaman, terutama mereka yang tinggal di kota besar dan tidak memiliki rumah sendiri. Jadi, bisnis kos bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Semoga pengalaman saya bisa memberikan inspirasi bagi kamu yang sedang mempertimbangkan untuk memulai bisnis kos di rumah. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi.